Terlepas dari mitos itu, patung Perawan Sunti mengandung cerita yang berhubungan dengan Putri Ong Tien, yang konon katanya dapat mengandung anak tanpa proses persetubuhan. Mitos petilasan Gua Sunyaragi, Cirebon. Pemirsa, berkunjung ke Cirebon terasa kurang lengkap bila tidak singgah di Gua Sunyaragi. Tempat ini menjadi aset berharga peninggalan Kesultanan Cirebon yang diperkirakan berumur lebih dari 400 tahun. Selain itu, bagi masyarakat setempat, Gua Sunyaragi menyimpan cerita mistis yang dipercaya secara turun-temurun menjadi mitos serta misteri yang hingga kini belum terpecahkan. Berikut kisah mitos Gua Sunyaragi, Cirebon. Patung Perawan Sunti. Dari banyak benda peninggalan sejarah yang ada di Gua Sunyaragi, terdapat sebuah tunggul batu yang diyakini sebagai wujud dari patung Perawan Sunti. Patung ini berada di area Gua Peteng. Mitos dari patung ini terkait dari perjodohan seorang wanita. Karena masyarakat setempat mempercayai siapapun yang menyentuh patung batu tersebut akan kesulitan dalam memperoleh pasangan hidup. Terlepas dari mitos itu, patung Perawan Sunti mengandung cerita yang berhubungan dengan Putri Ong Tien, yang konon katanya dapat mengandung anak tanpa proses persetubuhan. Aku percaya nggak percaya sih ya, soalnya kan aku belum pernah coba masuk nih. Tapi kalau tadinya aku udah masuk, terus dapat pacar, nah baru aku percaya. Kalau itu sih kembali lagi ya, jodoh di tangan Tuhan. Jadi sebenarnya ya sama gua itu penasaran aja sih gitu, nggak yang percaya banget. Putri Ong Tien adalah istri dari Sunan Gunung Jati, penguasa Cirebon masa itu yang juga anggota dari Wali Songo. Putri Ong Tien disuruh berpura-pura hamil karena keangkuhan sang ayah Kaisar Ong Hong Jin yang mencoba ilmu Sunan Gunung Jati. Walaupun ditutup menggunakan bokor kuningan, namun atas seizin Allah, Sunan Gunung Jati berkata hamil, dan Putri Ong Tien menjadi hamil kenyataan. Inilah yang membuat Putri Ong Tien datang ke Cirebon, mencari Sunan Gunung Jati, kemudian mereka menikah. Dalam versi lain, patung Sunti adalah simbol dari cerita tentang Putri Sultan Cirebon yang enggan menikah, lantaran ketertarikannya pada ilmu agama, yang menyebabkan sang putri melupakan kodratnya sebagai perempuan untuk menjadi seorang istri. Makna patung Perawan Sunti ini adalah sebuah nasihat yang mengandung arti. Jika hamil dan sampai melahirkan, maka haruslah jelas siapa suami dan ayah anak tersebut. Terowongan ke Mekah. Tempat belakang pelataran Arga Jumut, Kompleks Wisata Gua Sunyaragi, terdapat dua terowongan yang oleh masyarakat setempat dipercaya terhubung ke kota Mekah dan Tiongkok. Lorong tersebut hanya terdapat ruangan sempit dengan luas 1 kali 1 meter. Mitosnya, ruangan sebelah kiri dapat menuju ke Cina, sedangkan ruang sebelah kanan menuju Mekah. Diyakini Wali Songo dan orang zaman dulu bisa ke Tiongkok dan Mekah melalui lorong tersebut. Pada masa lalu banyak orang yang masuk ke terowongan tersebut sering membawa buah tangan dari Mekah dan Tiongkok saat keluar. Kalau aku ya, terowongan itu kan kecil, terus bisa menuju ke Cina dan ke Arab gitu. Percaya nggak percaya sih. Selain kedua mitos tadi, ada juga Gua Kelanggengan yang memiliki mitos berbeda. Gua ini terletak dekat pohon lengkeng. Mitos ini merupakan kebalikan dari patung Perawan Sunti, yakni membuat cepat dapat jodoh. Sesuai namanya, Gua Kelanggengan berasal dari kata langgeng yang artinya abadi, awet, tahan lama. Mitosnya jika orang yang belum menikah masuk ke gua ini, maka akan cepat dapat jodoh. Dan bagi yang sudah punya jodoh, maka akan semakin dilanggengkan sampai akhir hayat. Asal-usul sejarah Gua Sunyaragi. Gua Sunyaragi atau Taman Sari Sunyaragi merupakan sebuah situs bersejarah di kota Cirebon yang digunakan para sultan di masa lalu untuk bermeditasi dan mengatur strategi perlawanan
terhadap penjajahan Belanda. Menurut buku Purwaka Caruban Nagari yang ditulis oleh Pangeran Kararangen atau Pangeran Arya, penamaan Sunyaragi berasal dari kata sunya yang artinya sepi dan ragi yang artinya raga. Bisa diartikan jika Gua Sunyaragi merupakan tempat bagi para raja untuk bermeditasi, menenangkan atau mengendalikan raga. Gua ini merupakan gua buatan yang dibangun oleh Pangeran Kararangen sekitar tahun 1703 Masehi. Beliau merupakan cicit dari Sunan Gunung Jati. Kebetulan aku pernah ke sana dan aku juga orang Cirebon, jadi aku pernah ke gua tadi itu. Ada orang yang banyak orang yang mandi, banyak orang cuci muka. Katanya pokoknya banyak nih mitos-mitosnya. Kalau aku sih nggak terlalu percaya, tapi pas di sana juga aku ikutan cuci muka dan lain-lain. Cari jodoh nggak harus di gua itu deh. Jauh juga, ngapain ke Cirebon cuma buat cari jodoh. Misteri keangkeran Alas Cangar, Jawa Timur, tempat pembuangan mayat. Alas Cangar merupakan salah satu penghubung antara dua daerah, yaitu Pacet Kabupaten Mojokerto dengan Cangar Batu Malang. Meskipun memiliki pesona yang menawan, rupanya jalur ini terkenal ekstrim karena medannya yang berliku, serta dikelilingi hutan belantara dan jurang. Saking angkernya, di sekitar jalan terdapat papan peringatan mengenai hal tersebut. Kawasan yang masuk Taman Hutan Rakyat atau Tahura Raden Suryo ini akrab disapa sebagai lembahnya korban pembunuhan, karena acap kali ditemukan mayat-mayat pembunuhan di sepanjang jalur ini. Ada sekitar 4 hingga 5 titik yang dikenal angker di kawasan ini. Salah satunya ialah gapura dan jembatan. Konon katanya, tak jauh dari gapura sekitar 50 meter arah ke selatan, ada sebuah kawasan kutukan, di mana terdapat goa-goa dan rumah bekas tentara Jepang. Kebetulan, ini faktor kebetulan saja, bukan karena gapuranya, tapi faktor kebetulan aja. Di selatan dari gapura itu kurang lebih 50 meter atau 100 meter itu ada alas kutukan. Karena pembukaan jalur tersebut menurut Mbah Buyut kita adalah lereng ono sesajen dan lain-lain. Kebetulan di sana ada bekas gua-gua Jepang, juga bekas perumahan zaman Jepang Romusa. Gua memang ada beberapa gua di Cangar. Angkernya itu adalah karena aura yang dibuat oleh danyang dari Alas Cangar. Saking kuatnya, bahkan memancing orang-orang jahat untuk melakukan tindak kejahatan di sana atau membuang bukti kejahatan mereka di Alas Cangar. Sehingga Alas Cangar itu banyak ditemukan jenazah-jenazah, mayat-mayat tak bertuan, atau mayat-mayat yang dibuang. Alas Cangar yang jauh dari pemukiman penduduk dan juga sepi dari keramaian ini, begitu malam tiba secara gaib akan menjadi hiruk-pikuk dengan makhluk astral. Jadi banyak mitos Mas di sini. Antara jalur Pacet Cangar itu kalau nggak salah ada 4 atau 5 titik itu yang rawan angker, jadi kayak angker. Jadi seperti melihat bau-bauan apa, seperti melihat keramaian atau apa-apa. Padahal tidak ada apa-apa. Kayak termasuk juga yang jalan menikung ternyata. Betul, ternyata lurus. Begitu juga sebaliknya, jalan lurus dikira menikung. Ada kepercayaan nggak misal lewat harus bunyikan Iya, klakson? tintin. Itu karena di samping jalannya nekok juga tintin. Kuatirnya bae ono hantu tah makhluk halus yang kasat mata kita tidak tahu, dia tahu, khawatir ketabrak oleh kita. Banyak mitos yang beredar jika Alas Cangar dihuni oleh sosok ular besar dan seorang putri masa lampau yang kerap mengganggu para pengendara yang melintasinya. Umumnya mereka akan melihat sosok penampakan orang menyeberang jalan atau suara-suara tak berwujud. Bukan hanya itu, terkadang para pengemudi akan melihat jalanan yang berkelok itu seolah lurus saja, hingga mengakibatkan para pengemudi jatuh ke dalam jurang. Terus kadang ada orang dari jauh itu orang kayak orang duduk gitu, cuma kita setelah lewat nggak ada. Kejadian yang lain itu pernah ya, malam hari mungkin ada nggak tahu pengendara dari mana melihat jalan itu kayak lurus.
padahal belok. Bisa dirasakan oleh orang-orang awam. Aura yang menyeramkan, aura yang membuat bulu kuduk merinding, membuat rasa takut, sedikit panik dan gelisah pada saat memasuki lokasi tersebut. Nah, aura ini disebabkan oleh keberadaan dua makhluk astral yang memang kuat atau biasa disebut danyangnya lokasi tersebut. Dari penerawangan mata batin Nyai, dua makhluk astral ini yang pertama adalah sosok ular besar. Ular besar ini sebesar pohon kelapa, kemudian dia sangat besar, berwarna hitam mengkilat, yang didampingi oleh seorang putri cantik. Nah, putri cantik ini menggunakan kemben berwarna hijau, berkalungkan selendang kuning, dengan kemudian sanggul tinggi ke atas, yang sanggul ini dikelilingi oleh lempengan berwarna emas. Bagaimana pandangan ulama mengenai hal ini? Benarkah sosok makhluk astral penunggu alas Cangar ini kerap mengganggu warga yang melintas? Dan tidak dipungkiri, makhluk gaib ini tentunya bisa jahil, bisa mencelakai dan bisa membahayakan manusia ketika manusia itu lengah dari niat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahwasanya ada sebagian makhluk gaib ini yang memang bisa membuat manusia itu tidak berdaya dibuatnya. Doa-doa agar kita terhindar dari gangguan makhluk gaib, bangsa jin atau makhluk yang tidak terlihat dengan mata kita. Apa sih doanya? A'udzu bikalimatillah tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dengan nama-Mu yang mulia yang suci, maka selamatkan aku, lindungi aku, jagalah aku dari godaan makhluk yang